Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang banget sore ini seperti biasa ada gue Herjuno Syaputra, tapi dengan background yang berbeda. Kali ini kita ada di luar ya, khususnya di daerah sekitar Bogor, Kabupaten Bogor seperti itu. Tapi nanti kita kenalan dengan daerahnya dan juga tema kita hari ini. Tapi sebelumnya gue pengen ngingetin dulu juga buat teman-teman yang nonton podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia hari ini bisa nonton kita di banyak sekali platform. Ada Instagram, Facebook, Twitter, YouTube-nya Partai Perindo, semuanya @partai-perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id dan juga websitenya Partai Perindo. Tinggal dipilih aja mau nonton di platform yang mana. Dan kita juga punya seperti biasa ada e-voucher masing-masing Rp100.000 untuk beberapa pemenang. Tinggal nonton tema hari ini, tulis di kolom komen quote kira-kira 1, 2, 3 kalimat yang relate sama obrolan kita hari ini. Jangan lupa untuk tag Partai Perindo, nanti kita umumkan di Instagramnya Partai Perindo. Nah, kalau bicara mengenai tema hari ini ya teman-teman, yang lihat di belakang aku ini, memang ini sebenarnya ada sekolah tapi konsepnya alam, jadi back to nature seperti itu. Dan juga kawasannya nggak jauh dari Jakarta juga. Dan kita hari ini akan bicara mengenai sekolah alam, kebebasan berkreativitas, bermain, belajar tanpa batas. Aduh, mantul banget. Nah, kalau bicara sekolah ini, kita ada di Sekolah Alam Bambu Item. Dan langsung saja kita kenalan sama sekolah dan juga aktivitas di sini seperti apa. Sore ini Juno sudah kedatangan narasumber, ada Ibu Ugi Susilawati yang sudah ada di sebelah aku. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, Ibu Ugi apa kabar? Alhamdulillah baik. Cantik dan fresh. Apa rahasianya? Tetap fresh. Oh, bermain di alam Oh, baik. aja. Sama Bener. anak-anak, bergaul sama anak-anak. Ya, bermain di alam, udara segar ya Bu Iya, ya, makan betul. sayur ya Bu. Oke Ibu, terima kasih sudah hadir bareng kita di podcast Aksi Nyata dan di Sekolah Alam Bambu Item ya Bu ya. Bener ya, disebutnya tadi Sabit ya. Iya. Singkatannya lucu banget. Oke, Bu, Sekolah Alam Bambu Item. Sebelum kita kenalan, ini sekolah seperti apa sih Bu? Kalau mungkin teman-teman yang pengen tahu gitu kan. Kalau aku sih udah Google, udah apa ngeliatnya memang sekolahnya konsep alam, ya aktivitas banyak seperti itu. Kalau dari Ibu sendiri Sekolah Alam Bambu Item ini seperti apa? Ya 1, 2, 3 kalimat lah. Oke. Aha. Ya, Sekolah Alam Bambu Item ini kita memberikan pendidikan ke anak-anak untuk mereka cinta sama alam, Oke, ya. oke. Kemudian dia mengenal Allah yang menciptakannya, gitu ya. Kita fokus pada pembentukan karakter leadership. Baik. Jadi kira-kira seperti itu. Ya. Dan ini sudah didirikan sejak 2008. Oke, 2008 Ya, sampai izin sekarang. operasional Berarti 2009. sudah lebih 1 dekade ya. Aduh, luar biasa. Dan ini kalau aku lihat juga tempatnya asri sekali. Tapi dulu luar biasa ya Bu, perubahannya, transformasinya. Ya, Dulu betul. ini emang bukannya sekolah kan Oh, dulu? bukan, awalnya dari kandang ayam. Oke. Kemudian tanah di sini Aha. karena tanah galian. Oh, jadi galian. dia Ya, karena ini agak turunan kan iya, kalau kita betul. masuk tadi ya. Jadi dia potsolik, Aha. nggak subur gitu Aha, kan. aha. Nah, kita mengembalikan lagi kondisi tanah itu menjadi lebih subur ya. Oke. Seperti Dan itu. akhirnya dipercantik jadi sekolah alam, Iya. ada lapangan basketnya, ada kolam ikan, ada mini-mini sawah. Boleh aku daftar lagi sekolah di sini? Volunteer. Volunteer. Kita terima volunteer ya. Ibu menolak ya karena Juno udah gede, dia bilang nggak boleh lagi sekolah di sini. Cara Ibu sebagai praktisi di sekolah Ya, ini ya, ya. sebagai direktur juga di sekolah alam. Ya. Berarti Ibu dari sejak awal ini berdiri Ya, betul. sampai sekarang. Ya, betul. Oke, nah dari awal sampai sekarang Bu, kenapa Ibu begitu mencintai dunia pendidikan ya? Akhirnya berkecimpung di sekolah alam ini. Alasannya kalau secara pribadi apa sih Bu? Saya sedih sih Mas, Aha. kalau di Indonesia tuh ya Mhm. orang pendidikan bisa bagus ya, S2, S3, mobil bisa bagus, Oke. tapi buang sampah sembarangan, Hmm. ya, lempar aja dari mobil, sepanjang jalan bisa jadi tempat Betul. sampah. Nah itu Aha. karakter ya. Oh ya, Nah itu, karakter. iya, jadi kita membutuhkan orang-orang yang care sama alam, cinta sama Indonesia gitu Oke. ya. Saya lebih ke sana, makanya saya oke lah. Dulu saya pernah di konsultan gitu kan, kehutanan, tapi saya kayak nggak masuk nih ke passionnya, nggak dapet ya. Oke, saya lebih ke pendidikan aja. Iya, Idealis karena ya. gini Bu, orang kan kadang lupa belajar bahwa ya oke kayak sekolah-sekolah biasa buku segala macam pinter tertulis, Iya, tapi iya. when it comes to leadership Iya. ya, inisiatif, problem solving, Iya. stress management, itu nggak semua anak
Iya, Nggak betul. semua sekolah mengakomodir itu. Iya. Nah, ini sekolah alam berarti kalau dengan kata lain, ibu dan teman-teman mencoba untuk tadi membuat hal-hal tadi menjadi fokus juga ya. Jadi tidak hanya belajar di buku. Ya, betul. Nah, jadi perbedaannya kalau ada yang nanya nih Bu, sekolah alam dengan sekolah biasa, bedanya apa? Kalau dari jabaran Ibu? Ya, yang pertama adalah fokusnya berbeda, Mhm. goalsnya berbeda. Oke. Sekolah yang biasa mungkin dia di kognitif ya, Mhm. rapot bagus, ijazah bagus, selesai. Oke. Dia masuk sekolah yang bagus, selesai hanya di situ. Betul. Itu hanya salah satu dari tujuan kita, gitu ya. Kalau kita fokusnya adalah di pembentukan karakter leader ya, gitu. Karena ke depan kita butuh leader-leader Indonesia gitu. Yang lebih dia kuat, dia adil, dia bertanggung jawab baik pada alam maupun pada Tuhannya gitu ya, Ya. pada rakyat apalagi kan gitu ya. Itu yang utama. Yang kedua adalah based on activities. Jadi Oke. kita base aktivitas, nggak ngapalin aja gitu. Ah. Biasa aktivitas sebanyak mungkin aktivitas kita ajak anak beraktivitas. Dari sana mereka akan menemukan bakat sama minatnya. Gitu ya. Itu yang Oke, kedua. oke. Nah, yang ketiga bedanya adalah kita menggunakan media alam sekitar ini sebagai media belajar kita. Kelas kita seluas alam semesta gitu. Nah, itu ya. Oke. Ya, kemudian yang keempat bedanya adalah kita menggunakan metode belajarnya itu belajar bersama alam sama bahasa bunda, bahasa cinta. Nah, ini aku tadi sempat tanya bahasa bunda, bahasa cinta. Ini salah satu soul yang kita tanamkan di sini ya. Ya. Ini maksudnya apa sih Bu? Bahasa bunda, bahasa cinta. Ya. Oh. Jadi pada saat bicara dengan anak jangan sampai terjadi blocking komunikasi. Misalnya kita terlalu mendikte, kita terlalu mengarahkan kamu harus begini Oke. gitu. Enggak ya. Dan hati-hati dengan bahasa tubuh kita gitu ya. Kalau misalnya kita begini yang ditangkap adalah bahasa tubuhnya gitu. Bukan pesan yang kita berikan gitu ya. Oke. Nah, jadi kita bagaimana anak ini sebagai teman main, dia bisa bercerita banyak. Kita mencukupkan kebutuhan cinta kita dari rumah dan sekolah. Jadi dia nggak mencari cinta di luar-luar gitu. Saya juga tidak ingin mencari cinta yang lain Bu. Cinta sama Allah. Tapi luar biasa ya Bu Amin. Berarti di sini anak-anak tadi kalau Ibu bilang kelasnya alam semesta ya, seluas alam semesta. Mereka di sini berarti kalau di kelas tiap hari di kelas atau memang ya setiap hari mereka nggak selalu di kelas. Memang ada aktivitas di luar kelas. Kita pun kalau lihat ya kelasnya sebenarnya sangat open air banget ya, bukan kelas yang tertutup gitu ya sebenarnya. Berarti tiap hari apa Bu? Misal di kelas berapa jam atau seperti apa? Dari jam berapa ke jam berapa? Ya, Aha. idealnya sebetulnya kelas itu hanya tempat istirahat saja. Idealnya. Oke. 30% harus seperti itu. 30% harusnya. Ya, tapi kita sekarang masih pakai angka 60%, itu masih cukup lumayan lah gitu. Itu ya. 60% Ya, kelas. ya di luar itu di Oke. luar ya gitu. Banyak beraktivitas dan jangan lupa sebelum masuk kelas aktivitas fisik dulu anak itu. Oh, biasanya ngapain Bu kita? Ya tergantung guru kelas, bisa lari dulu, bisa senam dulu gitu ya. Aduh. Jadi dia harus beraktivitas fisik dulu sebelum masuk kelasnya gitu. Aduh, aku cocok banget nih sekolah di sini. Soalnya aku tiap pagi olahraga, Bu. Iya, tapi Ibu nggak nerima saya. Keren. Teman-teman saya juga cocok nih sekolah di sini. Pagi-pagi makan dulu, habis itu olahraga. Oke, Bu. Kalau kurikulum nih, pertanyaan orang-orang nih. Ya. Kurikulum, Ya. ada bedanya nggak sih atau sama-sama aja sebenarnya? Kalau bicara kurikulum yang sekarang, kurikulum merdeka, sebenarnya sudah mendekati konsep kita sebetulnya gitu ya. Oh, oke. Hanya catatannya adalah jangan sampai hanya di taraf administrasi gitu ya. Hanya tertulis saja tapi Ya, praktek di lapangan praktek nggak ada. enggak. Nah, Oke. itu. Jadi kalau kita kurikulum arahnya, goals kita kan bagaimana anak-anak yang terdidik di sini itu nanti ke depannya itu menjadi leader yang hamba Allah gitu, Amin. bertakwa. Oh, oke. Gitu ya. Jadi dia tahu benar apa yang dia kerjakan itu tuh ada impactnya, Ya. ada tanggung jawab yang dia harus yang dia harus berikan nanti sama Allah gitu ya. Betul. Ada tanggung jawabnya gitu. Jadi sedikit misalkan nih dia buang sampah selembar kertas plastik kecil itu akan kalau di tanah nih dia akan menghalangi bibit itu tumbuh. Oke. Jadi dia terbiasa seperti itu gitu. Nanti ya di Ya. websitenya Sabit ya, Ya. Sekolah Bambu Hitam. Ini sch.id, sekolah yang menggunakan alam sebagai media belajar untuk mengenal Tuhannya. Ya. Berarti dengan kata lain bahwa konsep ketuhanan di sini ya tadi sangat kuat kan? Ya, betul. Alam dan Tuhan Ya. itu memang kalau dari kita sendiri memang konsepnya memang anak nih ditanamkan hal-hal yang kaitannya dengan tadi menghormati alam, ya mencintai alam,
Tuhan gitu. Memang seperti itu ya Bu ya? Ya, Soulnya yang betul. kita bangun di sini. Ya, betul. Aha. Karena kan kita ini siapa sih yang menciptakan? Ya. Hmm. Dan anak belajar, misalkan dia belajar menanam nih, Mas ya. Hmm. Nanam itu misalkan dia akan tahu siapa yang menumbuhkan biji, Hmm. gitu ya. Kemudian bagaimana dari tanaman itu tumbuh 1 daun, 2 daun, Ah. gitu ya. Kemudian menghadap kemana? Kalau arah matahari di mana, segala macam gitu ya. Itu semuanya keteraturan. Gak ada yang serba kebetulan. Oke. Dan dia sadar, Beautiful. siapa sih yang Ya. menciptakan ini? Siapa sih yang mengatur ini gitu ya? Karena gini Bu, Nah, seperti itu. aku tuh paham banget bahwa dengan yang Ibu sebutkan tadi, karena anak kecil ya, itu kan ibarat kertas putih ya, Ya. sangat pure gitu ya. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang ditanamkan di ya pikiran mereka itu yang akan dipraktek dan akan di alam sadar mereka Ya. akan tertanam. Dan Ya. ini luar biasa ketika anak-anak muda, anak-anak bangsa seperti itu ya, diberikan konsep ini, sekolahnya bentuknya seperti ini. Ya walaupun kita tidak bisa menggaransi, tapi paling tidak mereka bisa tadi punya leadership yang Ya. bagus, Kita berikan dasar ya. mental yang kuat gitu. betul. Karena itu yang penting sih kalau aku Ya. lihat, karena banyak anak-anak zaman sekarang ya Bu, tadi ya pinter iya, kreatif iya gitu ya. Tapi when it comes to mental, Ya. etika, Ya. tata krama, Ya. itu yang udah banyak lah contohnya yang Jadi viral. PR kita jadi Iya, ya. viral-viral. Nah, ini juga berarti inilah yang pengen kita perbaiki ya Bu, Ya, melalui betul. sekolah alam, bahwa Betul. kita punya kepribadian yang baik, nggak cuman pinter Akademik. tertulis, Ya. tapi juga tadi hormat orang tua, Yes, alam adab, ya. segala macam ya. Ini konsep yang luar biasa. Nah, kalau bicara gurunya Bu, Ya. ini kan pasti ada berapa guru di sini? Kita ada 25. 25 guru untuk macam-macam pelajaran ya. Atau Ada beberapa Ada guru beberapa bidang ya? studi, ada guru kelas. oke, 25 guru. Ya, Nah, ada guru outbound gitu kan. ya. Oke, guru di sini apakah berbeda kualifikasinya untuk guru-guru yang misalnya kita di luar sekolah biasa, atau memang ada hal khusus yang harus mereka punya untuk jadi guru di sini Bu? Ya, harus beda. Apa itu? Ya. Kalau sarjana tetap S1 minimal, tapi syaratnya yang pertama adalah cinta Allah, ya, Aduh, cinta Rasul dan Quran. subhanallah. Itu yang Masya pertama ya. Allah. Itu yang pertama Iya dulu. dong. Iya. Iyalah. iya, Nomor betul. 1 ya Tuhan yang Maha Esa. Betul. Nah, Karena kan guru sebagai contoh anak. oke. Ya itu pertama. Mhm. Yang kedua dia cinta sama anak, Mhm. cinta dunia anak, Mhm. ya kan? Oke. Yang ketiga mau belajar. Karena kan akan sangat berbeda konsepnya. Hmm. Sekolah biasa dengan sekolah Betul. alam, ya Mhm. kan? Mhm. Kalau dia nggak mau belajar gimana? Oke. Harus open mind. Oke, harus open mind. Yang Jadi actually hampir ya semuanya sama lah ya basically. Cuman tadi harus mau belajar, Ya. cinta Allah, cinta Tuhan yang Maha Esa, dan juga Cinta tadi anak. cinta anak ya. Karena tantangannya pasti Iya. anak ya, Iya, namanya betul. berhubungan dengan anak, nggak semua orang kadang ya Iya. Bu ya punya kesabaran. Ya, Nah, menghadirkan cinta kan? betul. Kelas, Dan ya. apalagi kalau kita lihat tapi kalau di sini mah nggak susah menghadirkan cinta. Cinta di mana-mana Bu, ini aku lihat nih. Bu, kalau kita lihat anak-anak di sini Ya. kan udah 10 ya, lebih dari 1 dekade ya. Ya. Sekolah berdiri dan banyak dong lulusannya segala macam. Biasanya mereka setelah selesai di sini pendidikannya berarti di sini SD ya? Ya. SD dan TK, preschool. preschool. TK. Setelah itu biasanya mereka kemana Bu? Atau memang harus ke sekolah yang tematiknya lagi alam, atau bisa sebenarnya ke sekolah umum? Dari pengalaman Ibu seperti apa Ya, biasanya? bebas. Oke. Ya bebas. Jadi yang penting kan gini, di sini mereka belajar aktivitasnya banyak banget. Oke. Dari sana ketemu bakatnya nih. Mhm, mhm. Nah, kalau orang bilang dia sekolahnya kemana aja, baru nanti kerjanya apa aja gitu, kita nggak bisa begitu. Betul. Harusnya dari banyak aktivitas dia akhirnya pengen profesinya apa ke depan. Dari profesi apa tarik mundur. Dia milihnya sekolah apa, jadi inline antara sekolah dengan profesi yang akan nanti dia inginkan gitu. Oke. Harusnya seperti itu. Oke. Nah, makanya dari sekolah kita ada sekolah negeri, ada juga yang ke pesantren ya, ada juga yang ke sekolah swasta, tergantung minat profesinya aja. Oke. Iya. Baik. Sangat terbuka. Jadi beragam ya, Ya. tergantung mereka mau Betul. sekolah umum lagi Betul. atau Ya. sekolah alam juga, yang Ya. SMP juga Ya, ada kan, ada. banyak sekali ya Bu Ya, ya. betul. Ya, kita juga punya ya SMP tapi beda tempat. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat Bu, mungkin bicara anaknya sendiri, hasil dari yang kita didik di sini, perbedaan signifikan apa sih Bu yang mungkin orang tua pernah bilang, atau pengalaman Ibu yang let's say testimoni gitu misalnya, Ibu Ugi, ini anak saya setelah sekolah ini bedanya, punya pengalaman seperti apa Bu Oke. Ugi? Salah satu murid saya dia awalnya gini, dia sekarang
kerja di broadcast juga kayaknya ya. Oke. Dia hobi juga bikin komik gitu ya. Oke. Awalnya dia gini, saya baru tahu. Jadi dia cerita gini, tahu nggak Ibu, kenapa saya memilih itu? Karena hasil coretan saya ditempel sama Ibu di dinding. Oke. Ya, pada saat itu gitu, hasil coretan dia dalam bentuk animasi saya tempel di dinding. Ini bagus ya, saya tempel gitu. Nah, hanya itu. Mungkin bagi kita hanya itu, tapi buat anak itu sebuah penghargaan banget gitu. Oke. Dari sana ternyata dia ngambil ke sana arahnya gitu ya. Dari penghargaan yang seperti itu gitu. Itu satu. Yang keduanya, ada beberapa orang tua murid yang dia memberikan testimoni, anaknya lebih percaya diri di sini. Ya, pada saat dia masuk ke lingkungan yang baru, itu kemampuan adaptasinya itu bagus. Ya, seperti itu. Dia lebih percaya diri, lebih berani gitu ya, lebih bertanggung jawab. Di rumah pun ibaratnya nih ngelihat piring kotor cuci sama dia. Itu hal yang sederhana ya. Seperti itu. Oke, jadi memang kalau kita lihat ada perbedaan yang signifikan ya dari hasil yang kita tanam di sini. Dan tadi sebenarnya hal-hal kalau Ibu bilang tadi adaptasi anak, it might sounds klise, kecil, tapi ini luar biasa loh. Karena saya ngerasa ngelihat banyak anak yang ketika di lingkungan baru malu-malu, ya tadi susah untuk inisiatif, tadi even kalau di rumah ngerjain pekerjaan rumah pun kayak males gitu ya. Dan ternyata ini hal-hal kecil yang kita perbaiki di sini, yang dampaknya kalau saya lihat ya, kalau dengan tadi yang Ibu sebutkan ya, pengalaman dan semua luar biasa. Karena hal-hal kayak gitu yang membuat nanti ya percaya atau enggak ya, anak itu bisa berhasil juga karena hal-hal kecil sebenarnya. Bukan bicara soal pinter, matematika 10 segala macam. Etika, nanti ketika kerja ya, etos kerja, attitude, sabar, hal-hal kayak gitu yang akan membuat orang berhasil. Aku sih percaya itu. Jadi ya ilmu of course ya, penting, tapi di luar itu bukan di situ aja. Iya, gitu, bukan di situ aja. Attitude itu ini yang kita coba bangun di sini. Betul. Nah, kalau tadi kan kita bicara udah banyak Bu soal sekolah, pengalaman. Kalau kita bicara tantangan Bu, tantangan, hambatan, Ibu sebagai direktur di sini sudah mengelola dari awal. Apa sih Bu yang kadang Ibu rasa jadi ya kita nggak bisa bilangnya masalah ya, mungkin challenge ya, yang Ibu rasa selama 1 dekade di sini? Yang pertama adalah kalau orang ngelihat sekolah seperti ini, kok seperti sekolah yang ini ya, apa ya namanya, menengah ke bawah ya gitu. Orang ya secara fisik. Aku sih nggak ngeliat gitu. Enggak gitu ya? Malah aku mikir wah bagus. Enggak mungkin. Ada beberapa yang masih ngeliat gitu. Ada. Sedangkan yang kita jual adalah program. Iya kan, kekuatan sekolah alam itu di programnya gitu kan. Seperti itu. Ya, bagaimana kita mendidik karakter anak melalui outbound, ya. Bagaimana anak bekerja keras itu melalui gardening. Gardening ya. Iya, organic farming gitu kan. Ya kalau ada orang yang lihat gitu mah ya ampun, berarti dia kurang literasi sih Bu. Kalau aku lihat karena kurang main. Iya, kurang main. Mana ada sekolah yang punya pohon sebanyak ini, punya kolam ikan, sawah, ya. Udara segar kayak gini nih bentuk. Kalau ada yang misalnya melihat ini menengah ke bawah, oh my god, ini mah menurut saya luxury ya untuk kita, apalagi orang kota. Dan sekolah-sekolah ini konsepnya lumayan jauh-jauh, banyak ya di Bali. Ternyata di Green School. Iya, di sini pun ada di Indonesia. Di Bogor dekat Jakarta. Jadi kalau ya tadi challenge-nya ngadepin ya beda orang beda pendapat sih Bu. Cuman ya menurut saya mungkin kurang main jauh ya. Sama challenge satu lagi nih Mas Juno nih. Sama lagi gini nih. Iya betul. Anak berkebutuhan khusus. Kan kita dari awal kita education for all. Jadi setiap anak, jadi tagline-nya education for all. Iya, jadi setiap anak itu berhak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi kita dari awal sekolah alam berdiri selalu menerima anak berkebutuhan khusus. Orang yang nggak paham, oh itu sekolah buat anak ABK ya, gitu. Padahal enggak, kita hanya 10%, gitu kan? Iya, idealnya 10%. Oh gitu. Ideal, tapi ada. Ada, selalu ada setiap tahun. Itu. Lebih kita sekarang lebih ya. Yang berkebutuhan khusus ini. Oke, jadi sebenarnya untuk umum, untuk semua. Cuman kalau untuk kebutuhan khusus kita juga pasti menerima juga. Ya, betul. Oke, baik. Ini balik lagi ya Bu. Kita bicara ya image yang orang lihat. Cuman dengan adanya kita diskusi ya by the time, promosi, literasi, testimoni, ya pikiran orang pasti udah mulai kita bisa rubah lah paradigma ya. Kalau aku pribadi datang nggak ada mikir gitu, malah bagus banget ya sekolah alam, karena saya tahu yang tadi di Bali juga Green School juga ada, dan itu mah sekolah yang bagus banget. Oke, nih Bu, kita nggak ngobrol berdua aja, aku mau undang ada wali murid dan juga siswa yang sekarang sudah bersama kita ya. Ini langsung aja boleh masuk.
Monggo di kiri di kanan, monggo tinggal dipilih. Iya, silakan duduk. Assalamualaikum. Dengan Mbak siapa namanya? Saya Siti Mamoda. Mbak Siti ya. Oke. Terus dengan siapa? Raga boleh deketin mic nggak, Dek? Nih, ngomongnya deket dengan mic. Raga. Nama lengkapnya apa? Dan Raga Sejati. Oh, Dan Raga Sejati. Aduh, bagus banget namanya. Apa artinya? Badan. Iya sih, benar. Raga badan, betul. Ibu Wati tadi ya. Ibu Siti. Oke. Bu, oke. Kita kalau bicara mengenai Ibu sebagai wali murid di sini ya. Tentunya tadi udah dijelasin sedikit kalau sekolahnya memang luar biasa, konsepnya alam. Kalau dari Ibu Siti sendiri, apa sih alasan untuk memilih sekolah ini waktu itu? Boleh deket sini Bu, maaf ya. Ini kalau nanyain alasan saya boleh flashback. Boleh dong. Mungkin agak panjang nih. Iya. Jadi itu sekitar 13 tahun yang lalu lah. 13 tahun yang lalu. lumayan ya. Waktu itu anak pertama saya baru lahir. Waktu itu saya kerja di perusahaan IT konsultan lah. Atasan saya itu namanya Pak Hari Santosa, almarhum. Beliau sekarang dikenal sebagai penggagas Fitrah Based Education. Ya dulu itu waktu pertama kali ketemu itu saya sempat dikasih buku sama beliau, buku yang dibuat oleh penulis Lendo Novo, Pak Lendo Novo. Nah, Pak Lendo Novo itu adalah penggagas konsep sekolah alam gitu kan. Nah, itu. Tapi waktu itu saya belum terlalu paham gitu kan. Jadi habis itu sering sharing sama Pak Hari bagaimana beliau mendidik anak-anaknya. Terus dari situ saya baru baru mengetahui ada hal yang baru saya ketahui di saat itu tentang pendidikan. Jadi kalau sebelumnya saya tahu pendidikan itu ya SD, SMP, SMA, kuliah dan itu akademis ya kebanyakan ya. Nah, dari beliau tuh saya mendapatkan konsep tentang homeschooling pertama, terus sekolah alam, terus yang terutama bagaimana beliau itu menggali bakat anak-anaknya sampai mereka yang bertujuan untuk kesuksesan anaknya di masa depan gitu. Nah, kemudian dan ada satu topik yang waktu itu pernah dibahas dan itu mengena banget ke saya. Jadi beliau nanya begini ke saya, kalau ada satu anak yang dia jago bahasa Indonesia tapi lemah banget di matematika gitu, apa yang akan dilakukan orang tua biasanya? Nah, kebanyakan orang tua akan melihat kelemahannya dulu kan. Wah, matematika jelek, ya udah kasih les tambahan supaya nilainya dongkrak gitu kan. Karena nilainya sangat penting menurut orang tua mereka gitu. Nah, tapi orang tua itu lupa kalau anak itu punya kelebihan di bahasa Indonesia itu, yang kalau seandainya kelebihan itu digali lagi, diasah, dikasih mentor, bisa jadi sebelum dewasa anak itu bisa mungkin jadi penulis terkenal, penulis hebat gitu. Dan itu yang kadang kita lupakan karena kita fokus di akademis anak gitu. Nah, itu yang oh iya ya benar juga ya Pak, saya baru kayak enggak gitu, oh iya benar juga, kita selama ini kayak fokus di nilai saja karena kalau nilai bagus nanti bisa lulus SD terus masuk SMP negeri misalnya, SMA negeri terus universitas negeri, itu tujuannya ke situ, nanti kalau milih kuliah pun berdasarkan nilai gitu misalnya seperti itu. Dan itu yang jadi mulai saya tertarik untuk belajar lebih banyak tentang pendidikan gitu. Nah, kemudian saya nggak lama bekerja dengan beliau, kita pisah kerja terus tapi masih komunikasi dan ternyata beliau fokus di pendidikan parenting. Nah, sampainya akhirnya menurunkan itu Fitrah Based Education. Nah, habis itu sampai saat itu saya belum terlalu ngeh sekolah alam itu seperti apa. Cuman baru dengar gitu kan. Karena belum tahu bentuknya seperti apa, ada di mana gitu. Sampai akhirnya saya disarankan juga sama Pak Hari untuk baca sebuah buku novel Toto Chan. Oh iya. Nah, kalau mau lihat sekolah alam itu lihat seperti itu di buku itu. Nah, singkat cerita itu bukunya tentang seorang anak namanya Toto. Dia itu berkali-kali dikeluarkan dari sekolah padahal masih SD. Itu dikeluarkan bukan keluar itu karena Toto ini anak yang unik gitu. Jadi ketika anak-anak diam di depan di kelas mendengarkan guru, dia itu lebih suka mengeksplorasi gitu kan. Bahkan ada suatu saat dia tuh lagi jam pelajaran, dia nengok ke jendela terus dia malah ribut gitu. Jadi ngelihat bahwa ini tadi pendidikan seperti yang tadi nggak hanya textbook yang kita butuhkan ya untuk anak, tapi lebih ke tadi leadership, soft skills. Iya, jadi lebih ke eksplorasi bakat itu kenapa anak. Akhirnya bawa Raga sekolah di sini. Ya, kebetulan beda. Oh, ini bukan ibu dan anak. Atau Raga. Oke, baik Raga. Raga beda ya. Oke. Raga, kalau kamu bicara mengenai sekolah di sini, kamu udah kelas berapa sekarang, Dek? 3. Kelas 3. Kalau ada yang nanya nih,
sekolah di sini tuh enaknya apa sih kalau dari pandangan Raga nih? Kataku enak olahraga. Kamu suka olahraga di sini. Terus apalagi yang enaknya di sini yang kamu rasain? Olahraga ya. Belajar. Sama fun facts. Oke. Nah kalau kita lihat kan sekolahnya banyak pohon, banyak tadi ada ayam, kakak Juno lihat ya ada kolam juga. Kamu ngelihat itu semua di sini, ngerasa nggak sih kalau memang sekolahnya tuh beda sama yang lain? Iya beda. Beda dari yang lain. Beda yang dari yang Bagus lain. yang gini. Bagus yang ini, iya sih. Iya sih betul, bagusan yang ini. Dan kamu ngerasa nggak kalau di sini kamu diajarinnya apa aja hal-halnya, misalnya nggak cuma buku ya? Biasanya apa yang paling kamu sukain pelajaran di sini apa? Selain olahraga. Kayak IPA. IPA gitu. Dan pasti kalau belajar IPA ya ke alamnya juga kan? Iya, ke pohon, ke kolam gitu. Atau nggak ke playground. Ke playground. Oke. Kalau olahraga, kamu bilang olahraga berkali-kali. Sukanya olahraga apa di sini? Bola. Bola. Di mana biasanya main? Di situ. Oh, oke. Seru ya. Jadi kamu betah banget dong sekolah di sini. Iya sih, enak banget. Pengen. Iya sih. Aku juga nggak kepanasan di sini, nggak butuh AC sih. Iya. Dari testimoni ini dan juga Raga, apa yang ibu ingin tambahkan? Mungkin bagi ibu-ibu yang di rumah yang lagi nonton ya, teman-teman yang sekarang lagi nonton, kalau masih ragu sekolah alam, mungkin karena tadi kurang informasi. Kalau dari Ibu Ugi sendiri, kenapa kita harus sekolah alam? Oke. Kalau mau anak punya etika yang baik, punya adab yang baik, kemudian dia bisa mengembangkan kemampuan dia, kita bisa menemukan bakatnya, pilih sekolah alam. Oke. Ya. Jadi memang kalau kita ya pengen menemukan bakat ya bikin mereka juga berbeda dengan, karena gini, sekolah alam juga nggak banyak ya Bu muridnya ya. Jadi memang benar-benar bisa kita fokus ya untuk ngedidik skill seperti itu ya. Nah kalau dari Bu Siti sekali lagi, mungkin apa yang Ibu ingin sampaikan untuk banyak orang tua di sana, kan mungkin banyak skeptis, ragu gitu, sekolah alam gitu ngapain sih gitu ya. Kenapa harus sekolah alam? 1, 2, 3, singkat aja. Biar anak happy untuk mengeksplorasi dirinya sendiri dan tahu apa yang dia mau nanti ke depannya gitu. Oke. Raga, ada yang mau ditambahin? Nggak ada. Oke. Tapi kamu lagi libur ya hari ini ya? Iya. Oke, besok masuk? Iya sih. Besok masuk ya. Oke, yaudah, selamat beraktivitas besok ya. Terima kasih obrolnya Raga, Ibu Siti juga dan Bu Ugi, bahwa tadi kita lihat perspektif yang harus kita bangun bahwa pendidikan tuh luas sekali. Nggak hanya dari kotak kecil namanya buku ya. Ada alam yang harus kita eksplor dan ada alam yang harus kita jaga, dan di sini konsepnya luar biasa, leadership, ketuhanan, itu yang menurut aku sangat penting, karena ya namanya anak-anak, kalau fondasinya kuat ya nantinya ketika bertumbuh ya di dunia kerja, dunia yang lebih besar lagi, sekolah, kuliah, itu pasti mentalnya lebih kuat, lebih terjaga, dan ya insya Allah rintangan bisa dihadapi ya. Dan salah satunya alternatifnya itu sekolah alam, dan kita senang banget hari ini di sekolah alam Bambu Item ya, ketemu Kak Siti, Ibu dan juga Raga, sehat-sehat semuanya ya. Kak Juno tutup dulu sebelumnya ya. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, teman-teman, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo. Ini produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, dan peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan ini sebenarnya obrolan kita yang hampir sama dengan nilai-nilai yang kita punya tadi, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan kita Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia melalui konvensi rakyat dengan cara mendaftarkan diri di berbagai level. Ada bacalek untuk di semua tingkatan, DPRD, kabupaten, kota, provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal ke website konvensirakyat.com, dan juga untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh ke website kita partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo, atau tinggal download apps-nya. Kita punya apps-nya di App Store dan Play Store. Silahkan scan di sini. Dan untuk teman-teman yang sudah memberikan tadi quotes ya, terima kasih. Nanti kita umumkan pemenangnya di Instagram Partai Perindo. Jangan lupa untuk follow dulu Instagramnya. Dan terima kasih lagi sekali lagi Ibu Siti ya, Raga, atas waktu dan informasi yang sudah kita bagikan terkait sekolah alam Bambu Item ini. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo makin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra, salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Kita bye-bye bareng-bareng. Bye-bye.
Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Erindu.